Selamat datang di channel Demostanue. Channel ini membahas tentang iman Kristen, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih berada dalam kondisi sehat tanpa suatu kurang apapun. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di channel ini, mari dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu boleh mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 34, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, dalam perlindungan Tuhan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan kepada segala waktu, pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat yang ketujuh, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takutlah akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah bebas dari rasa takut. Bagian firman Tuhan ini merupakan firman Tuhan di mana Daud sendiri ketika lari dari kejaran Saul, maka dia sangat ketakutan, dan pada waktu itu di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 13 sampai 15, situ jelas kenapa Raja Daud menjadi takut. Mari kita baca. Di situ dikatakan, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke canggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Jadi karena Daud menjadi takut dibunuh, sehingga dia berpura-pura gila. Dan tentunya ini adalah hikmat daripada Tuhan. Ketika dia berpura-pura gila, bahkan di situ dia membiarkan air liurnya meleleh sampai ke canggutnya. Dia menggores-gores pintu di depan, menggores-gores pintu gerbang, dan hal-hal yang memang menandakan bahwa dia ini adalah orang gila. Sehingga dia dibebaskan. Dia terbebas dari itu semua, dari ancaman pembunuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bagaimana
Raja Daud terbebas dari rasa takut. Ketakutan terkadang membuat kita tidak berdaya. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Keselamatan keluarga kita, kehilangan pekerjaan, ataupun masa depan kita. Ketakutan seringkali membuat kita sulit untuk beriman kepada Tuhan. Dan ketakutan-ketakutan yang berlebihan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Tetapi ketakutannya itu, dia betul-betul menerima hikmat daripada Tuhan yang membuat dia terbebas dari semua ancaman-ancaman itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita diajar beberapa hal ketika ketakutan melanda hidup kita. Bagaimana supaya kita terbebas dari rasa ketakutan. Ketakutan yang melanda setiap hidup kita. Kita takut akan keselamatan keluarga kita. Kita takut akan pelayanan kita gagal. Kita takut akan masa depan anak-anak kita. Kita takut, mungkin ada yang takut karena nanti sebentar lagi akan mengalami kematian. Ataupun takut tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Secara khusus, dalam kita menghadapi pandemi corona saat ini. Kita menjadi takut, kita tidak berdaya. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan bahwa kita bisa bebas dari rasa ketakutan itu jika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita perhatikan bagaimana supaya kita bebas dari rasa ketakutan. Poin yang pertama di ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi poin yang pertama, bagaimana supaya saya dan saudara bebas dari rasa takut, adalah yang pertama, mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan mengalami ketakutan. Tetapi ketika saya dan saudara mencari Tuhan, kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kita mencari Dia. Kita membangun persekutuan yang intim dengan Dia tiap-tiap hari. Di situ ada kekuatan daripada Tuhan. Ada pertolongan daripada Tuhan yang membuat iman kita semakin teguh di dalam Dia. Dan kita mampu melewati setiap badai, tantangan yang membuat kita takut. Itu yang pertama. Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Ketika dia dalam begitu banyak tekanan, ancaman pembunuhan baik dari Raja Saul sendiri maupun dari sekutu-sekutu Saul, Daud senantiasa mencari Tuhan. Daud senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 23. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini berarti Daud sadar bahwa kehidupannya dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bebas dari rasa takut? Yang kedua terambil di dalam ayat yang ke-6 sampai 7. Di situ dikatakan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita terbebas dari rasa takut seperti yang dilakukan oleh Raja Daud adalah berfokus pada Allah dan berseru kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak persoalan yang melanda kehidupan kita. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika masalah datang, kita berfokus kepada masalah dan kita melupakan Tuhan. Akibatnya masalah itu menjadi besar dan Tuhan menjadi kecil. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita semua bahwa ketika masalah datang dalam hidup kita, mari kita pusatkan hati kita. Kita arahkan hati kita. Kita arahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Karena Tuhan lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Ya, jangan kita berfokus kepada masalah. Ketika saya dan saudara berfokus kepada masalah, maka disitulah
kita menjadi semakin takut dan tidak berdaya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, di ayat 8 sampai 12. Saya bacakan bagi kita semua. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Poin yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana supaya kita bebas dari rasa takut dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita? Maka jawabannya yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti saya dan saudara mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan mau dan menjauhi segala apa yang Tuhan tidak mau. Berarti segala kehidupan kita betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan disitulah Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dalam setiap pergumulan di hidup kita. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam Amsal dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ketika saya dan saudara takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat, memberikan kita pengetahuan, sehingga kita mengerti bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, persoalan Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi saat ini, yang membuat Bapak Ibu menjadi takut dan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin masalah dalam rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, masalah anak-anak, sakit penyakit, ataupun hal-hal lain yang membuat Bapak Ibu menjadi takut. Hari ini Tuhan mau katakan, mari cari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari fokus kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Datang kepada Dia, meminta pertolongan kepadanya. Dan yang ketiga, takutlah akan Dia. Yakinlah dan percayalah bahwa saudara dan saya akan dibebaskan dari rasa takut. Karena di dalam Dia ada ketenangan. Di dalam Dia ada kedamaian. Di dalam Dia ada sukacita. Di dalam Dia ada kelepasan. Di dalam Dia ada damai sejahtera yang melingkupi seluruh kehidupan kita. Dan percayalah, saudara dan saya akan dibebaskan dari setiap pergumulan itu. Seperti yang dialami oleh Raja Daud. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menguatkan kita dalam setiap hidup kita yang kita jalani tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanuek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.